janji Ica bakalan ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi sama bintang tamu yang menarik. Kebetulan hari ini kita udah kedatangan bintang tamu teman-teman dari Begoco. Langsung aja kita sapa, ada Pak Darius. Halo. Ada Sir Iqbal, ada Pak Dedi. Nah, seneng banget kan? Tentunya pemirsa di rumah, teman-teman di rumah udah gak sabar lagi. Tapi sebelum itu kita saksikan video yang satu ini. Oke, nah itu dia tadi cuplikannya. Nah, sebelumnya apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, Pak, mewakili pemirsa di rumah nih, mewakili teman-teman di rumah, asal muasal terbentuknya komunitas ini, komunitas Begoco atau Bina Dharma Goes Community itu seperti apa? Mungkin perwakilan dari Bapak bisa gitu. Pak Iqbal dulu. Boleh, ketua. boleh. Dikenalin dulu, Pak Boleh. Iqbal ini ketua Begoco. Oh, ketua Begoco, boleh. Ya, di sini saya mewakili ketua Begoco. Jadi ketuanya siapa, Pak? Tapi bukan, maksudnya bukan yang paling tua, Pak. Oh iya. Ya, kalau ngomongin masalah terbentuknya, mungkin Pak Dedi dan Pak Darius lebih tahu sejarahnya ya, Pak ya. Jadi di tahun 2015 kurang lebih itu ada beberapa orang yang mempunyai hobi yang sama yaitu bersepeda, mulai untuk lebih intens. Jadi kalau selama ini mungkin hanya minggu saja, jadi mulai berkumpul untuk pergi ke kantor dengan bersepeda seperti itu. Jadi lebih jelasnya Pak Darius nih, gimana Pak? Boleh, Pak, tambahin. Pak Dedi. Oke, nanti ditambah sama Pak Dedi juga. Iya, boleh. Jadi memang mohon izin dulu Pak Dedi dan Pak Iqbal sebagai ketua. Jadi memang pada tahun 2015 memang Begoco dibentuk, dulu namanya KGB, Komunitas Goes Bina Dharma. Jadi memang itu dibentuk oleh dosen-dosen yang kebetulan tamat atau lulus dari Australia, Pak Dedi ya. Nah, jadi ada sepeda, jadi sepeda-sepeda yang kita bawa dari Australia dulu kita bawa ke Palembang, terus dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya mungkin itu yang pertama kali dulu. Jadi yang kedua memang KGB ini yang pertama kali atau Begoco ini pertama kali juga dulu belum ada, masih sedikit, tapi ikut dengan kalau tidak salah sempat bergabung dengan tim-tim yang lain, komunitas yang lain di Citra Gen City. Karena memang pada saat itu komunitas sepeda memang masih sedikit. Jadi kita bergabung dengan dengan tim-tim atau komunitas yang lain. Mungkin Pak Dedi itu namanya. Anggotanya waktu itu masih sedikit awal-awalnya dulu. Jadi waktu kita ikut ke ada dari Palembang ke Sekayu. Palembang Sekayu itu pernah kita ikut. Cuma bertiga. Pak Iqbal waktu itu belum kelihatan, ternyata hobinya juga sepeda. Gitu waktu itu Pak Iqbal. Nah, kemudian kita bersepakat
kita bentuk tim, dan rupanya banyak dosen-dosen lain dan kawan-kawan lain yang mempunyai hobi yang sama. Nah, kemudian kita create ulang namanya. Nama tadi yang namanya apa lagi? KGB. KGB itu kelihatannya terlalu Biasa. sosialis itu. Nanti orang CIA protes. Jadi kita mulai mencari nama-nama yang khas Indonesia, khas Palembang khususnya, dan juga mencerminkan komunitas kita sebagai komunitas Bina Dharma. Ya. Nah, jadi nama Begoco itu bukan dalam artian yang Palembang gitu ya, ngajak lawanan gitu ya. Nah, jadi itu Begoco itu singkatan dari B-nya itu Bina Dharma, Goco-nya itu Goes Community gitu. Jadi Begoco lah pas itu sangat akrab dengan Palembang istilah itu. Dan alhamdulillah ternyata di awal-awal itu berkembang, pernah sampai 30-an hampir ya? 30-an lebih malah ya. Kita kekurangan baju. Gitu. Ya kita persiapan cuma 30 gitu. Nah, seiring jalan ternyata sepeda ini semakin populer ya. Populer, malah dulu kita coba mencanangkan bekerja dengan back to work gitu ya. Kita ajaklah kawan-kawan itu, kita siapkan tempat parkir khusus, walaupun kelihatannya ada jalan lagi Pak ya. Iya Pak. Oke, itu. Nah, sebelum jadi Begoco ini kan KGB nih Pak. Waktu pas di KGB itu berapa anggota Pak? KGB itu 4 dulu Sehingga ya. berkembang jadi Begoco. 4, ada Pak Takin. Nah, dulu Pak Takin nggak sehebat sekarang. Mana Pak Takin? Pak Takin nggak ada nih, mungkin dia nonton. Boleh saya hai ke Pak Takin. Iya. Pak Abin satu Jadi lagi. kalau Pak Takin itu kita harus nunggu, gitu. Harus tambah. Lambat. Kalau Pak Darius ini nggak mau nunggu permasalahannya. Oh. Jadi saya ingat waktu ke Sekayu kita itu rasanya rute yang paling panjang gitu Pak ya. Paling panjang dan menanjak. Iya. Dan menantang gitu ya. Dan menantang. Dan kita tidak sampai ke Sekayu. Alhamdulillah. Oke. Itu waktu pas trekking ke Sekayu Pak, pulangnya tetap pakai sepeda atau dijemput nih? Kalau kita kan nggak sampai. Jadi sebelum nyampe udah Kita nyerah. finishnya di Pangkalan Balai. Oke, Pangkalan Balai. Iya. Pangkalan Pangkalan Balai. Balai. Nah, untuk Begoco sendiri ini udah dari kapan sih Pak? Mungkin salah satu bisa jawab. Baik, Bang. Kalau Begoco 2017 ya Pak ya. 2017 ya, 2017 bulan April kita memutuskan untuk oke, dari KGB kita jadiin Begoco tadi ya, biar lebih khas lidah orang Palembang kan. Tapi Begoco di sini Begoco yang positif ya, yang artinya kita Singkatan itu. Iya, singkatan. Bukan ngajak lagu. tapi kan menarik ya ketika orang dengar kata Begoco, jadi orang mencari tahu apa sih itu Begoco dan mulai ikut untuk bergabung dengan kita seperti itu. Nah, sejauh ini nih udah berapa anggota nih Pak? Kan dari sebelumnya KGB terus ke Begoco, terus identik cowok atau memang ada ceweknya? Boleh mungkin Pak dijelasin? Udah berapa anggota, terus anggotanya itu siapa aja? Kalau anggota seperti yang dijelaskan Pak Dedi hampir 30-an ya total. Tapi yang aktif ya 20 kurang lebih 20. Sampai saat ini ya, Sar? Iya, sampai saat ini. Kalau proporsi cewek cowok masih didominasi cowok ya untuk saat ini ya. Nah. Tapi kita membuka lowongan loh untuk cewek. Oh iya, Boleh. tentu saja Pak. Nggak harus dosen loh, mahasiswa Iya, juga boleh. mahasiswa. Oke, boleh buat Karena- teman-teman mungkin yang mau gabung ya. Iya, komunitas ini terbuka untuk umum. Terutama mahasiswa dan dosen. Nah. Oke, ya. Jadi sebenarnya ini khusus untuk keluarga besar Bina Dharma aja atau memang untuk umum juga boleh Pak gabung? Ada lupa. Iya, sebetulnya kalau Begoco ini kan memang wadah yang kita bangun untuk menampung aspirasi lah, Iya. hobi yang sama dari masyarakat Bina Dharma, kita bilang kayak gitu, lingkungan Bina Dharma. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain untuk gabung dengan kita Iya. kan. Jadi walaupun dia namanya Bina Dharma, tapi kita tidak hanya terbatas di Bina Dharma saja seperti itu. Iya, itu dia. Nah, kalau ngomongin masalah goes nih Pak ya,
tentunya identik ngomongin masalah sepeda nih. Mungkin bisa dijelaskan yang digunakan untuk touring itu sepeda apa Pak? Pak Darius dulu mungkin boleh. Di tim itu sepeda apa? Kalau dulu awalnya kita pakai MTB semua, Mbak Ica. Jadi kita memang concernnya dari MTB, sepeda gunung. Ya, sepeda gunung. Terus berkembang dengan apa namanya itu, karena memang dulu tracknya memang track ke apa Pak Dedi, ke track ke agak Dan jalan Palembang kan juga banyak berlubang, jadi tidak ramah untuk road bike gitu ya. Jadi memang fokus kita kemarin itu sudah memang pada waktu itu ke MTB sepeda gunung. Walaupun dulu sudah ada sepeda lipat Pak ya, tapi nggak serami sekarang ini Mbak Dica. Nah kalau sekarang sudah bervariasi, kita tidak membatasi ini sepedanya mau gabung di kita juga tidak membatasi juga harus merek sekian atau harus apa namanya itu brand A, B, C. Yang penting ikut dulu, gabung dulu, nanti kita bantu untuk upgrade. Buat teman-teman di rumah boleh nih join karena nanti bakal dibantu upgrade. Ya, aja dulu. maksud Pak Darius itu bantu ngomporin. Bantu manasin ya. Oke. Nah untuk masalah jadwal sendiri ini Pak, memang atur setiap minggu kah atau memang setiap ada event atau gimana? Kalau masalah jadwal sebenarnya itu kesepakatan kita, tapi kita itu ada jadwal tetap itu hari Minggu Hari pagi. Minggu pasti. Nah kemudian kalau ada event, nah sayangnya tahun ini nggak ada event karena COVID gitu ya. Iya. Biasanya kita selalu berpartisipasi. Setiap ada event di Palembang ini kita ikut biasanya. Ya, karena biasanya kan cuma untuk sekedar fun saja gitu ya. Nggak ada target yang mau dikejar untuk jadi juara. Iya. Nah kalau untuk jadi juara kita biasanya nyerah biasanya. Biar anak muda saja itu. Pak Iqbal CS itu. Iya. Kemudian Pak, sebelum touring itu kan lumayan kan Pak, jauh gitu rutenya. Nah ini persiapannya apa sih Pak? Kalau ngomongin masalah persiapan yang pasti fisik ya, jaga fisik kesehatan. Jadi kalau kita besok mau goes dengan jarak yang jauh, usahain kurangi apa namanya itu begadang ya Pak ya. Begadang itu kurangi, terus aktivitas malam gitu. Ya, aktivitas malam itu dikurangi ya. Jadi jangan sampai nanti besok paginya itu malah tidak fit kan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu dari sisi fisiknya, dari sisi kendaraan juga Pak. Oh iya. Boleh? Boleh Pak. Kalau yang pasti kita harus cek sepedanya ya, Iya. kesiapannya ya. Kita cek dari mulai bannya, dari shifter segala macamnya. Kita pastiin dulu bahwa sepeda itu oke buat dibawa untuk goes jarak jauh. Dan jangan lupa bawa perlengkapan sepeda itu mulai dari bidon itu untuk air minum ya. Karena kalau bersepeda itu pastinya dehidrasi ya. Jadi kita harus minum yang cukup, banyak-banyak minum ya Pak ya. Kemudian helm itu untuk safety ya. Helm, kacamata, kita tahu kan polusi di Palembang yang lumayan ya. Kemudian karena jarak jauh, pastikan semua komunitas membawa perlengkapan untuk misalnya kalau pecah ban ya, bawa ban serep kayak gitu. Jadi kalau di komunitas kita karena sepedanya banyak macam ya Pak ya, ada yang MTB, ada yang road bike, ada yang Sally. Jadi setiap orang itu perwakilan tuh bawa ban serep masing-masing kayak gitu. Jadi saling bantu lah kayak gitu. Kalau ada yang pecah ban, Sally misalnya ada yang bawa, jadi bisa dibantu. Untuk briefing sendiri, Sir mungkin sebelum touring itu ada dilakukan briefing apa seperti itu? Gak ada briefing Nggak ya. ada, langsung gas. Pokoknya tujuan kita ke sini udah siap-siap. Biasanya jarak kita nggak jauh-jauh. Mungkin nentuin titik dulu mungkin ya Pak. Ya, Dari jadi tempat ketemunya dari situ mulailah kita ya kadang-kadang juga nggak direncanain kita Pak ya. Iya. Pokoknya kumpul di situ hari Sabtu kemana ya udah jalan aja. jalan aja Kadang-kadang juga ada undangan dari dosen-dosen gitu ke kawan-kawan. rumah gitu Pak. Iya, aja sarapan jadi Ya. dengan senang hati. Oke, nah untuk rutenya sendiri Pak, untuk rute yang udah ditempuh dan berhasil, terlepas masalah rute ke Sekayu tadi ya yang nggak nyampe. Nah itu udah kemana aja Pak yang jauh dan nyampe ke titik yang udah dituju? Mana kira-kira? Ingat mungkin? Ini mungkin yang paling jalan tol ya. Waktu jalan tol belum dibuka dulu. Oh, Kemudian ke Mariana gitu ya, arah Mariana.
Prabu Muli belum pernah sampai kita. Indralaya juga belum pernah sampai. Jadi niatnya mau ke Prabu Muli. Ini dalam waktu dekat kita mau ke Tanjung Siapi-Api. Oh, oke. Ke Tanjung Gasing. Siapi-Api ke Gasing. Tegasih. Kita mau lihat pelabuhan di situ. Ya, mau sepakat kita ya? Iya. Kapan itunya ya? Nah, untuk touring sendiri itu kan Pak udah banyak rute yang ditempuh nih. Nah, sekian banyak rute yang udah Bapak tempuh, maksudnya ada nggak rute yang benar-benar susah, ada yang paling diingat? Gue yang kemana Pak? Jadi saya jawab ya. Boleh. Boleh, boleh. Jadi jadi kan setiap komunitas itu pasti ada apa namanya itu level sudah menentukan apa namanya itu rute-rute yang mana yang rendah, yang mana yang apa namanya itu yang Disingkati gitu ya Pak? yang pendek, yang menengah sama yang paling keras, yang paling susah lah. Ya. Nah jadi tergantung sama timnya juga. Kadang-kadang kalau timnya itu ada yang baru join atau yang baru gabung, kita biasanya menentukan rutenya tadi sesuai dengan kemampuan yang newbie tadi, yang baru tadi. Nah cuman kalau yang paling susah itu adalah kita tes kita latih dulu anggota itu ada lewat dari apa namanya itu Pak Jo, ya kan, terus ke irigasi kan, irigasi itu terus ke apa namanya itu talang buruk sampai ke kilometer 12. Nah di situ jalannya memang apa namanya itu gitu ya? Iya. Turun ya? dipendek tapi tanjakannya itu yang nggak kuat, jalannya nggak kuat. Mungkin itu apa tuh rute yang paling terberat di Jadi kita tuh Pak ya? di kota. Jadi sebenarnya kalau kita bagi itu, kalau di daerah seberang di sini, daerah Kapati itu cuma ngambil jarak biasanya, Iya. karena itu relatif datar. Tapi kalau daerah di arah Ilir itu memang seperti dibilang Pak Darius tadi, itu lebih challenging gitu. Iya. Ada bukit-bukitnya, ada penurunannya. Juga sebenarnya yang jalan baru itu Pak, ke bandara itu, Iya. itu lumayan itu. Karena selain kita jalannya besar, itu melawan angin kadang-kadang, melawan sama angin itu lumayan itu beratnya. Jadi kalau misalnya jalannya kurang menantang, jadi jauh nggak apa-apa gitu Pak? Iya. Ngambil jaraknya jauh. Oh, ngambil iya, jaraknya ngambil jauh. jaraknya jauh. Kalau pendek kita ngambil apa Yang namanya? trekking yang Ya apa namanya, rutenya yang menantang. Iya. Nah, kemudian Pak, bersepeda itu kan pasti ada kan Pak aturannya? Nggak mungkin dong nggak ada. Mungkin bisa dijelaskan Pak, aturan-aturan bersepeda itu seperti apa? Ini Pak Iqbal yang ketua. Mungkin kan teman-teman penasaran di rumah, mungkin mereka mau bersepeda tapi takut nih. Jangan lupa pakai baju. Pasti ya. Iya beneran. Jadi bersepeda itu sama saja sama kalau kita mengendarai kendaraan bermotor ya. Safety itu yang paling utama ya. Jadi kelengkapan bersepeda itu jangan lupa gitu. Mulai dari helm, seperti yang kita bilang tadi, kacamata, sarung tangan, kayak gitu kan, sepatu yang tidak harus mahal ya sepatunya, maksud tapi yang baik, Masker juga yang harus baik, masker. ya masker, gitu kan, apalagi sekarang banyak lagi COVID-19 Dan nih, maskernya jangan masker seperti COVID Pak ya. iya, Karena kan maskernya. waktu kita bergerak itu kan banyak memerlukan oksigen. Benar. Iya. Atau Jadi standar COVID kadang-kadang harus dibuka sebentar dibuka. dan jangan egois Mbak, di Oh, bersepeda iya, itu iya. jangan egois. Jadi di jalan raya itu bukan hanya sepeda saja ya Pak ya, ada mobil, motor, dan ikuti rambu lalu lintas juga. Jadi walaupun kita bersepeda bukan kendaraan bermotor, tapi banyak pengguna jalan yang lainnya seperti itu. Tetap bersepeda aman ya Iya, saya. betul sekali. Jadi kan banyak kendaraan lain juga, jadi kita kayak harus menghargai pemotor dan pemobil gitu tepatnya ya. Nah kemudian nih, selama ini udah pernah ikut event belum Pak? Dari Begoco sendiri? Join event apa? Seperti itu? Event yang kita ikuti itu biasanya yang diadakan komunitas-komunitas sepeda di Palembang ini. Pak Darius ini juara bertahan nih Mas. Wah, hebat ya. Brejal ya, Brejal. Gereja. Brejo kemarin kan ada, itu menarik itu, apa namanya, event yang cukup menarik karena digabung dengan seperti touring ya, touring wisata. Jadi ada beberapa kita mengunjungi, dikasih seperti game gitu, kita mengunjungi tempat tertentu yang sebelumnya juga kita nggak tahu ya rupanya Iya. ada tempat itu gitu. Bagus itu eventnya. Jadi setiap tahun mulai tahun berapa itu kita selalu ikut. Jadi kayak estafet seperti itu Pak atau gimana? Jadi dia seperti ada, misalnya kita disuruh ke Sabu King gitu ya. Saya juga baru tahu Sabu Iya, King itu. King. Ya.
rutenya nyari sendiri, kita cari sendiri. Nah di tengah-tengah perjalanan ke sana itu biasanya ada game-game yang harus kita ada clue-nya sebenarnya. Ya, setelah menyelesaikan games nanti dikasih clue ya Pak ya. Iya, ada clue. Harus kemana seperti Ya, itu. jadi nanti selain waktu juga ada kumulatif hasil dari game tadi. Ya, itu untuk mengenalkan wisata itu bagus ya event itu. Iya. Ya. Jadi Kedepannya mungkin Dan dari jarak- Gocu sendiri Pak ada mau ngadain event. Sebenarnya dari wacana kita dari lama, tapi sampai hari ini belum jalan. Tapi memang kalau yang Berejo tadi memang jarak yang paling jauh tuh Mbak Ica. Memang kita selesaikan itu dari jam 6 pagi Pak. Jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Itu jarak yang ditempuh itu sekitar kurang lebih 80 kilo. 80 kilo itu mungkin kalau cuacanya dingin enak. Yang ini cuacanya panas dan berdebu di daerah perkotaan. Itu sambil berwisata, bersepeda, mulai dari Tuang Kentang sampai ke Anginawa, sampai ke mana tuh, ke Celentang, ke kilometer 12 dan lain-lain. Jadi totalnya itu sampai dari jam sampai jam 3 sore. Dan alhamdulillah sampai rumah Gepor. Istri pun senang ya. Dan alhamdulillah Bu Goco pada pertama kali ikut kita tidak tahu kan tip and triknya tadi untuk memenangkan game tadi. Nah tapi sudah event yang kedua ikut, alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 tadi. Alhamdulillah medalinya ada itu Mbak Dedi. Itu medalinya. Medali 1. Ya. Ini rasanya dapat semua ya. Nah, yang kedua Pak, yang kedua. Salah bawa penghargaan karena terlalu banyak teman-teman. Ada lagi yang menarik itu, yang kita masuk ke dalam kebun-kebun itu. Kebun. Oh iya. Barisan ya. Barisan. Sambil kita promosiin juga lah event-event kawan-kawan itu. Cuman maunya tuh rutin gitu. Tahunnya Pak ya. Iya, barisan itu bagus. Kita masuk kebun-kebun karet gitu ya. Kebun sawit ya. Jadi nggak percuma beli mountain bike itu. Dibawa ke kota terus lah Pak ini. Tapi tidak ada supermarket di dalam hutan. Cuman waktu itu sayangnya panitianya tidak mengantisipasi Iya. Air minum. Ya poin-poin tertentu mestinya disediakan Iya. minum gitu ya, karena rata-rata peserta itu kehabisan air minum di situ. Betul. Jadi dari kita Begoco itu sangat support acara barisan ini. Kalaupun diadakan kita insya Allah akan ikut lagi. Amin. Amin. Nah, untuk pertama kali nih Pak, untuk pertama kali mulai bersepeda itu kan pasti fisiknya kayak kita nggak terbiasa nih. Kita mulai bersepeda, dulu Ica pernah Pak nyoba bersepeda dan lumayan ngikutin teman yang udah sering. Tiba-tiba ikut jalan gitu kan. Kakinya nggak bisa gerak selama 1 minggu. benar. Itu pengalamannya. Bener-bener Kita ada juga anggota boleh Pak diceritain, boleh, menarik gitu. Jadi ada salah satu anggota kita tuh cewek. Ya, sebenarnya orangnya ada di sini, Oke. tapi nggak mau tampil. Jadi awal beliau itu semangat sepeda itu kan, Iya. belilah sepeda. Jadi sudah beli sepeda langsung ikut bersepeda, gitu ya. Rupanya sepeda itu nggak seperti yang dibayangkan. Iya. Ternyata di awal-awal karena kita belum ada persiapan, belum terbiasa, itu capek. Iya, capek banget. Ya, apalagi trik sepeda itu sendiri kan ada gear-gear yang harus kita pindahin gitu kan, itu capek. Ya, di awalnya ya memang di pengaruh jauhnya, saya masih ingat itu. Itu Jalan 2 kilo, 3 kilo pun sudah capek Pak. iya. Akhirnya ada yang dorong, ada yang tarik gitu. Itu Ada kalau- tragedi juga itu. Tapi kalau sekarang diajak kemana saja beliau itu udah tidak meragukan lagi, malah kita yang ketinggalan oleh beliau. Ya. Alhamdulillah. Itu memang awal Banyak cerita-cerita lucu bersepeda. jadi awal sekali itu kalau belum terbiasa memang ya bukan sakit kaki aja Mbak Ica. Sebadan. Pertama kali itu memang kalau dipaksakan, pertama kali itu ada mata berkunang-kunang, terus pusing kepala dan dibarengin dengan muntah. Pertama kali itu. Kalau sudah pertama kali goes pasti mata berkunang-kunang, terus kepala pusing, kita suruh berhenti, sudah berhenti itu pasti muntah. Nah kalau sudah muntah 2 kali 3 kali pasti mau lanjut lagi. Nggak mau, kita pulang, enggak, saya mau lanjut. Nah memang tujuan dari Begoco ini kenapa
apa namanya itu langgeng ya, udah mulai dari 2015, 17 sampai tahun 2020. Ini memang ada 3 misi Mbak Ica. Iya. Nah, 3 misi yang apa namanya? Ini misi yang serius sama. ini ya? Ya misi Serius. Jadi misinya itu yang pertama itu memang untuk mendapatkan olahraga tadi, kesehatan, ya kan? Karena memang kita udah tahu lah umur dosen di Bina Dharma ini udah level 40. Percaya saya Pak. Ya, mulai datang lah. Datang asam urat, kolesterol, apa namanya itu diabetes mungkin. Nah, dengan goes itu insya Allah hilang Mbak. Dan goes terapi insya Allah hilang. Hilang itu artinya bukan hilang selamanya, tapi kalau kita rutin insya Allah, kata salah satu tim Begoco itu kalau sudah goes 35 kilo bisa makan kambing, sate kambing 10 porsi. 10 porsi. 10 tusuk. Nah, itu niat yang pertama, Pak. Jadi banyak yang gabung ke kita itu memang niatnya itu adalah untuk menjaga kesehatan. Selain performance dan juga kesehatan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Begoco ini adalah untuk menjalin silaturahmi. Ya, Nah, jadi kita sering mengunjungi rumah-rumah dosen dan karyawan di lingkungan Bina Dharma tadi. Sambil mau ngajak sepeda juga. Mau sepeda juga mau lagi. Ngobrol-ngobrolin juga Iya, kita. Jadi kita ke minggu ini ke rumah, ada rumah Bu Rektor, Pak Wakil Rektor, ada dosen dan ada rumah karyawan juga kita datangi. Selain itu meningkatkan silaturahmi dengan apa namanya komunitas yang ada di Bina Dharma. Nah, yang ketiga ini lupa saya tadi. Yang ketiga ini adalah untuk apa ya? Promosi. Promosi Universitas Bina Dharma. Bayangkan Mbak Ica, kita tuh berjalan tuh sampai minimal 35 kilo loh, setiap minggu. Malah lebih, kemarin itu 55 kilo. Dan ada beberapa titik poin yang kita kita singgahi dengan baju yang besar dan tulisan Bina Dharma yang besar, jadi kelihatan itu Bina Dharma. Kita juga masuk kampung-kampung, komplek-komplek untuk mempromosikan Bina Dharma tadi. Dan alhamdulillah disupport sama Bu Rektor. Kita akan dibelikan baju lagi di hostel. Alhamdulillah. Bergabung dengan Begoco. Bajunya gratis. Bajunya kualitasnya bagus. Itu hasil support dari pihak manajemen Bina Dharma tadi. Dan ke depan juga kita mau ada kayak semacam goes amal lah Pak ya. Nah, ada goes amal juga. Kita berbagi lah ya, goes berbagi atau nanti kita Berbagi sepeda. Giveaway sepeda. Ya, goes sepeda. Jadi pernah kita lewat di daerah 15 Ulu ataupun kita menyebutnya rute Sipatung. Ya. Sipatung itu ada ikan sipatung, Mbak. Jadi kita ketemu ada orang yang lagi mancing ikan sipatung itu. Nah, di situ memang kita lagi selain ketiga hal tadi, betul kata Pak Ketua tadi, kita juga melakukan sosial, bakti sosial charity ke teman-teman atau ke masyarakat sekitar yang kita lewatin tadi. Ini nggak usah disebut soalnya Pak. Sebetulnya rahasia aja. Ya udah lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang Pak Iqbal ini lagi itu anak-anak kecil lewat kasih 100.000. Lewat lagi ada 200.000. Nah, ini sebagai motivasi Pak. Jadi kalau komunitas yang lain sedang menyaksikan itu kan jadi ada rasa sama ya Pak ya. Jadi kita juga punya kewajiban yang sama untuk membantu sesama. Kita enggak pamer sepeda enggak lah. Sepeda kita murah semua ini. Ya. Apa adanya ya, pokoknya sepeda. Sepeda kita Giant apa adanya. Adanya apa? Apa adanya sepeda kita ya. Untuk kesulitan awal bersepeda nih Pak, mungkin bisa diceritain dari Pak Dedi, fisika atau sepedanya kah? Kesulitan di awal itu yang pasti punya sepeda dulu. Iya. Ya, jadi kadang-kadang kita yang ada kawan ini kan ada yang lebih dari satu sepeda, yang satunya bisa dipinjemin, yang berminat gitu kan. Jadi sebelum kita
beli sepedanya itu bisa coba dulu. Boleh coba Coba dulu yang nih. kawan-kawan gitu ya. Kita pinjam nih, Mbak. Oke, Iya, boleh. jadi boleh. Kalau Jadi kalau keracunan bawa kita di sana. Mbak Ica. Mbak Ica mau pinjam ada. Boleh. Dari sepeda yang kecil sampai sepeda yang besar. Boleh, boleh. Itu yang pertama. Jadi kesulitan kita itu biasanya perangkatnya dulu. Ya, tapi itu kita memberi solusi, ya coba dulu lah sepeda yang ini. Dan beli sepeda itu tidak harus yang mahal. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang ini melihat sepeda itu dari sisi hedonnya, sepeda mahal gitu. Padahal tujuan sepeda itu adalah untuk berolahraga dan bersosialisasi. Memang kalau sepeda yang kualitasnya baik itu kan lebih enak ya Pak ya. Ya jadi tapi itu bukan yang utama. Jadi kalau udah beli sepeda yang harga mahal nggak mau sepeda, itu cara yang salah yang saya pikir gitu ya. Lebih baik kita mulai dengan sepeda yang apa adanya dulu. Banyak kawan-kawan kita yang akhirnya upgrade ya. Iya. Ya, jadi setelah kita ngerasain, oh ini kurang waktu apa namanya pindah gigi ada bunyi, nah gitu kan. Ya awal-awalnya nikmatin dulu gitu sambil nabung. Upgrade gitu kan. Itu yang saya pikir kesulitan pertamanya dari sisi perangkat dan sisi kemauan. Niat, Karena niat. banyak anggota kita juga Pak ya. Yang Iya. pertamanya beli sepeda udah tuh dijual lagi Pak. Jual lagi. Karena nggak aktif lagi gitu. Itu sayang. Padahal sepeda itu sendiri sekarang jadi investasi Mbak. Sekarang ini sepeda kan naik semua tuh. Iya betul. Heeh. Iya, benar. Jadi dan sepeda itu saya punya sepeda tahun 2013. 13. Sampai hari ini masih baru aja tuh kelihatannya karena dirawat kan gitu kan. Merawat, ya. Ya kan sepeda ini kan kalau kecuali sepeda besi mungkin Mbak ya didiemin Iya, rata. rata. Kalau ini kan rata-rata kan dari aluminium. Sepeda yang itu kan. Memang kalau ngomongin masalah investasi, sepeda itu kan investasi kesehatan ya Pak ya. Iya. Iya. Jangan pikirin hedonnya dulu lah. Iya. Iya. Bersepeda itu untuk sehat ya Pak, bukan untuk ajang pamer. Karena kadang-kadang beli sepeda yang ringan, ya memang oke. Tapi jangan pikir ringannya. Ngapain nggak pakai motor aja kan? Iya, Jadi, tapi kalau untuk kenikmatannya oke, Mak. Memang ya, memang. kita berangkat dari pengalaman, oh butuh yang lebih bagus itu kan manusiawi gitu Pak ya. Tapi kalau sudah awal-awalnya sudah harus beli yang ada yang ratusan juta itu Iya, cuma untuk sekedar dipuji punya sepeda bagus, ngapain gitu loh Mak. Karena kita beli sepeda itu bukannya untuk dapat pujian punya sepeda bagus gitu ya, tapi manfaatnya tadi. Jadi mulailah dari sepeda jengki pun jadi. Jadi, Iya. Itu ada Pak Heri Suroyo kalau nggak salah Bu. Ya Pak, itu dari sepeda BMX dia ikut begocol. Benar Mbak Ica, dari sepeda BMX kita pun bingung Pak Heri apa Pak Heri saya. Karena memang niatnya memang untuk kesehatan, untuk menjaga performance. Jadi dia diikut dulu, dilatih dulu fisiknya. Setelah beberapa kali ikut 2 bulan, dia langsung ajak kita. Teman kita, saya beli sepeda yang bagus Pak katanya. Dan kita cobain dulu Pak ya. Kita coba. Sepeda kita yang mana yang pas. Yang pas Pas. buat dia tadi. Ya memang akhirnya memang budget juga memang penting Pak ya. Budget Iya, penting. budget penting. Tapi lebihlah fokusnya ke apa manfaat kita beli sepeda tadi. dari Bapak bertiga nih, selama bergabung di Bugoco, pengalaman yang paling berkesan tuh apa? Kalau saya bis kayu tadi Pak berkesan benar bis kayu itu. Yang nggak nyampe itu yang berkesan ya Pak. Jadi rute ke Sekayu itu kalau kita pakai kendaraan itu mungkin nggak terasa berat itu. Iya. Tapi setelah kita pakai sepeda ternyata berat itu. Karena jalannya itu apa namanya mendaki menurun. Enaknya kalau turun semua Pak. Mungkin enak itu. Saya ingat tadi 145 ya kalau dulu yang itu. Tikungan 145. Ternyata tanjakan itu panjang. Hmm. Panjang gitu. Dan waktu itu Pak Darius ya harus diakui yang paling kuat waktu itu. Mana Pak Rabin? Pak Rabin mana nih Pak Rabin? Pelatih ya. Pak Rabin itu kuat sementara itu. Kuat jangka pendek itu. Ya, Sesuai dengan statusnya, saya goes minggu depan. Nah untuk Sar sendiri? Kalau pengalaman yang berkesan sih yang tidak bisa dilupakan tuh waktu ada event Triathlon. Primob, Primob. Primob. Kalau triathlon tuh ya lebih ke lomba ya Pak. Tapi pengalaman itu ada goes Primob, jadi jaraknya kurang lebih 70 kilo ya Pak. 70 kilo. Ada opsi waktu itu. Iya. Ada opsi pendek, opsi panjang. Panjang, Ya. ya. Saya waktu itu salah bawa sepeda, jadi dapat bocoran Oh. dari panitia. Gimana kan malamnya hujan ya,
Kalau hujan katanya Pak kita lewatnya jalan aspal, tapi kalau nggak hujan lewatnya jalan yang apa berlumpur lah ya. Ternyata malamnya hujan. Saya bilang, oh iya Pak, besok kita lewat jalan aspal gitu. Jadi saya bawa sepeda road bike kan, road bike itu yang bannya kecil sekali itu ya. Jadi pas sudah jalan di arah Citra ya Pak ya, Citra Grand City, beloklah ke kiri ternyata. Jadi antara salah kostum. Panitia sepedanya Pak. Iya, salah kostum sepeda. Jadi antara panitia yang kontak saya dengan yang di lapangan ini beda Pak. Jadi saya bawa sepeda road bike itu ke jalan yang berlumpur. Nah, jadi kesannya sepeda itu, naik kita ya. Jadi saya bawa sepedanya itu hampir 5 kilo lebih itu dijinjing ya. Dan di sana sepatu saya lepas bawahnya solnya itu. Oh itu banyak itu Pak. Jadi iya. bukan yang lepas sol sepatu itu banyak itu. Karena jalannya itu tidak mungkin di kayu sepeda, Iya, harus pikul. Iya. Memang itu. Jadi kalau yang paling berkesan sih itu Pak. Itu. Ya saya bawa sepedanya sampai 5 kilo. Jadi yang mikul 5 kilo gitu. Dengan sepatu yang sobek sebelah. Effortnya besar. Dan zaman itu shifter banyak patah itu. Iya banyak patah, termasuk yang Pak Edi ya. Pak Edi pun bawa sepeda MTB sepatunya pada Darius itu sampai patah sih RD ya Pak. Oh, RD ya benar. Ya. Itu banyak itu bukan cuma itu ada mungkin. Itu berkesan sekali. Ya. Untuk Pak Darius mungkin? Kalau buat saya pribadi memang sepeda ini selain untuk menjaga kesehatan dan lain-lain tadi, karena memang saya bersepeda tuh mulainya tuh semenjak S3 Pak. Terpaksa Pak, jangan keterpaksaan dulu. Terpaksa Pak. Jadi berkesannya itu untuk dilakukan untuk menutupi sesuatu gitu kan. Karena untuk menghemat apa? Jadi sepeda itu untuk menghemat ongkos biaya, karena memang biaya transportasi di luar sana memang cukup mahal. Jadi kita beli sepeda itu untuk apa tuh? Untuk menghemat tadi Pak. Nah, di berkesannya itu memang cuaca yang sangat apa tuh yang sangat menentukan kalau di sana tadi. Rutenya cuma 8 kilo, cuman yang tadi kita bersepeda itu wajib cuma kelihatan mata kayak ninja Mbak. Iya. Jadi bekunya tuh udah beku minus 2, minus 1 bersepeda, terus ada sarung tangan. Jadi kita tuh nggak bisa ngerem lagi Mbak Ica. Karena sudah posisinya itu sudah terlalu dingin, dan kita wajib nggak ada opsi lagi Pak Dedi. Karena memang nggak ada opsi karena biaya tadi nggak ada duit untuk naik angkutan umum tadi. Ujung-ujungnya udah naik sepeda untuk kuliah tadi pulang pergi. Baliknya juga malam Mbak Ica. Malam itu sekitar jam 8 malam, jam 9 malam balik lagi ke rumah tadi dengan cuaca yang sama tadi. Nah disitulah yang membuat saya tuh sepeda itu memang sebagai alat perjuangan Mbak. Sejarah ya. Alat perjuangan untuk mencapai cita-cita. Terima kasih. Baik. Nah, ini kan Bugoco udah 3 tahun nih Pak ya, terhitung 3 tahun lah kurang lebih Iya. ya. Nah, udah pernah mendapatkan prestasi apa nih Pak kalau boleh tahu? Salah satunya mungkin boleh dijelasin. Baik Bang, yang dapat sepeda, beras. Jadi kalau di apa namanya karena kita tuh bukan event yang kompetitif Iya, gitu Pak ya. iya. Lebih lah untuk fun gitu Niatnya buat untuk fun ya, sepeda-sepeda. Pak. Jadi kalau kita mengklaim prestasi rasanya agak kurang pas juga gitu ya. Tapi dari yang fun tadi banyak Pak sebenarnya, ada kawan-kawan kita yang dapat sepeda. Jadi dua ya. Jadi undian apa sih? Ya undian. Pokoknya undian lah gitu. Dapat, kemudian ada yang dapat beras Pak ya. Ada yang dapat setrika. Gitu Pak. Jadi bukan yang kompetitif gitu ya. Ada juga yang kecewa, kita ada juga. Jadi pernah ikut ada event katanya undian yang seperti itu, rupanya pihak internal sudah ngundi duluan sebelum kita. Ini ada yang seperti itu ya. Bukan ya mungkin macam-macam lah suka dukanya, tapi kita selalu ikutlah dalam setiap event. Kita ini selalu diundang Pak biasanya Pak. Ya. Lumayan inilah karena Pak Iqbal mungkin karena
pergaulan kedua ini kan di sepeda-sepeda. Kalau nggak ngundang pasti durhaka nanti mereka ya. Nah Pak, udah banyak nih kan kita ngobrol-ngobrol, teman-teman di rumah juga udah nyimak nih dari tadi. Nah mungkin untuk terakhir nih Pak, pesan untuk pemirsa di rumah, teman-teman atau yang mungkin mau join, boleh dari Pak Dedi dulu boleh. Pesannya. Pesannya apa namanya? Apa grup kita nih? Komunitas ya. Komunitas Begoco ini terbuka untuk masyarakat luas, khususnya untuk keluarga Bina Dharma. Baik itu karyawan, dosen, mahasiswa, dan yang mau jadi mahasiswa juga nggak apa-apa sini. Lebih bagus ya. Ya. Dan kita nggak ada ikatan, dari maksudnya nggak ada ikatan, nggak ada Di pendaftaran pendaftaran nggak ada kita. Ya. Gak ada biaya admin. Iya, nggak ada kita. Pokoknya berkomitmen aja kita mau satu goes sama-sama udah, gitu ya. Dan saya tadi tidak harus memulai dengan sesuatu itu yang terlalu wah gitu ya. Jadi kalau mau gabung sama kita, pinjam dulu sepeda nggak apa-apa. Iya. Jadi nggak ada Pak standarisasi. Pak Iqbal ada 3 sepedanya, tenang. Ada 3. Boleh. Jadi itu saya rasa. Dan nggak ada apa lagi ya. Mungkin itu Pak Iqbal bisa lanjutkan. Tadi sudah banyak kan dijelasin oleh Pak Dedi. Kalau dari saya tuh mungkin niatnya dulu ya Pak ya. Niat. Mulai aja dulu ya Pak ya. Jangan suka bohong ini sendiri ya. Karena sejak kasus Bronton kemarin sudah ketahuan harga sepeda berapa. Waduh gawat ya. Enggak, kalau di komunitas kita Sudah insya Allah sudah ISO. Nah, Iya. ISO dan SNI ya. tanya Mbak Iso apa? Oh, kayaknya S-nya ada istrinya tuh. Jadi kalau di komunitas kita itu SNI dan ISO itu wajib ya Pak. Enggak wajib. Nah, jadi sudah nanya istri. Kan bener kan? Itu sudah nanya istri. Udah nanya istri, SNI. ISO-nya? Istri sudah oke. Oh. Oke Iya. dalam artian. Oke, Ya. udah ketahuan nih, udah bisa. Iya, jadi udah tahu kan berapa harga sepedanya. Iya. Jadi kita percuma ditutup-tutupi Iya. ya. Akhirnya Banyak bakal banget. ketahuan. Banyak bapak-bapak yang lain juga. Karena belum tentu udah ketahuan nih. Ya, jadi jujur aja kayak gitu. Jadi kalau mau mulai aja dulu niatnya, karena dari awal kan kita untuk berolahraga. Kalau mau gabung dengan komunitas kita, setiap minggu itu kita Jam 6. rutin ya, jam 6 Pak ya. Iya. Tikumnya itu biasa di Montpera. Ya, udah ngumpul di situ. Kumpul di sana. Itu aja dari saya. Pak Darius, Kesan ya? pesannya. Pesan. Ya. Jadi pesannya itu bersepeda untuk menjaga kesehatan, untuk masa depan. Jadi kita bersepeda itu untuk masa depan, untuk anak dan istri tercinta, Iya. untuk Bisa, Pak? keluarga. Kok bisa? Jadi kita itu bersepeda itu bukan niat yang lain, tapi untuk masa depan. Percuma banyak uang, banyak harta kalau kesehatan tidak dijaga. Jadi kalau saya niatnya bersepeda itu adalah untuk masa depan tadi. Saya ingin melihat cucu, cicit, ya kan, untuk melihat keluarga di masa depan nanti. Investasi kesehatan tadi ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ica. Iya. Terima kasih deh teman-teman Begoco udah mau mampir di obrolan santai. Senang banget teman-teman di rumah juga bisa sharing. Nah, yang mau gabung silahkan gabung karena setiap minggu teman-teman Begoco ada di titik Montpera ya Pak, benar? Betul. Oke, nah untuk teman-teman di rumah sekian dulu obrolan santai hari ini. Dadah. Bye bye.